Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Rifa SPD MSI, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Izinkan saya menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada kali ini, saya menggunakan model refleksi 4F. Facts, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, fitur, penerapan. Model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway yang dapat diterjemahkan menjadi 4P. Facts, pengalaman, hal baik, hambatan atau kesulitan, serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Feeling, perasaan yang muncul selama pembelajaran dan apa yang dirasakan saat pelaksanaan aksi nyata. Finding, pelajaran dan hal baru yang didapatkan selama proses pembelajaran. Fitur, penerapan tindakan yang akan dilakukan setelah belajar dari peristiwa yang telah terjadi. Yang pertama adalah facts atau peristiwa. Pengalaman. Modul 2.1 ini tetap dimulai dengan menggunakan tahapan merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada tanggal 6 Juni 2024, kami mulai masuk ke tahap mulai dari diri. Pada tahap ini, kami menjawab beberapa pertanyaan tentang apa yang telah dilakukan oleh CGP dalam melayani kebutuhan dan kemampuan belajar murid yang berbeda. Tantangan apa saja yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas, serta tentang bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Kegiatan dilanjutkan pada eksplorasi konsep. Di sini kami menganalisis, menerapkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Setelah itu, kami berdiskusi di ruang kolaborasi yang dipimpin oleh fasilitator kami, Pak Firdaus, dan didampingi oleh pengajar praktik kami, Ibu Janatul Hasanah. Di ruang kolaborasi ini, kami melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, kami melakukan demonstrasi kontekstual, lalu mengikuti sesi elaborasi pemahaman bersama instruktur. Instruktur kami adalah Pak Nunuk, telah memberikan penguatan materi pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, kami juga membuat koneksi antar materi dan aksi nyata. Pada ruang kolaborasi, kami berdiskusi dalam kelompok dan memaparkan tentang analisis suatu skenario pembelajaran di setiap jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK. Kami mempelajari strategi berdiferensiasi serta penilaian keterpenuhan kebutuhan pelajar murid. Pada demonstrasi kontekstual, kami membuat RPP atau modul ajar berdiferensiasi sesuai dengan rubrik penilaian yang ada di LMS. Hal baik. Dalam mempelajari modul 2.1 ini, banyak hal baik yang saya alami, yaitu saya menjadi mengerti mengenai kebutuhan belajar murid, 3 strategi diferensiasi, dan bagaimana mengakomodasi kebutuhan murid yang beragam. Hambatan. Tidak ada hambatan yang berarti dalam penerapan modul 2.1 ini di sekolah, terutama mengenai pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya mendapat dukungan yang baik dari stakeholder di sekolah. Hambatan kecil yang saya hadapi yaitu masih sedikit ragu dalam menerapkan strategi diferensiasi dalam RPP yang telah dirancang. Solusi dalam mengatasi masalah. Saya akan berusaha untuk mendalami konsep-konsep baru yang saya pelajari di modul 2.1 ini, sehingga saya dapat menerapkan dengan baik. Melakukan pendekatan dan kolaborasi dengan warga sekolah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Refleksi berikutnya yaitu feeling atau perasaan. Perasaan saya sangat bersyukur pada saat mempelajari modul 2.1 ini, karena saya mendapat banyak ilmu dan hal baru.
Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan para CGP, fasilitator, dan pengajar praktik yang telah membuka wawasan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga senang dapat belajar bagaimana cara membuat RPP atau modul ajar berdiferensiasi. Perasaan saya sangat senang pada saat saya mempelajari modul 2.1 ini. Saya tertantang untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya sangat senang bisa mengetahui kebutuhan belajar murid dan mengakomodasi kebutuhan murid yang beragam tersebut. Selama pembelajaran berlangsung, saya merasa sangat antusias karena saya mendapat pemahaman dan pengalaman baru. Sebagai contoh, pengalaman dalam memberikan bantuan kepada murid yang belum memahami materi dan memberikan tantangan kepada murid yang telah memahami materi. Berikutnya yaitu finding atau pelajaran. Saya mendapat banyak sekali pembelajaran pada modul 2.1 ini, yaitu mengenai pertama, kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Yang kedua, ada 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. RPP berdiferensiasi disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Ilmu yang saya dapat dalam modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi membuka mata saya bahwa saya sebagai pendidik harus memperhatikan karakter murid yang beragam, potensi dan minat murid yang berbeda dengan memberikan pelayanan yang berbeda, sehingga mulai dapat belajar sesuai dengan fasenya serta dapat belajar dengan aman dan nyaman. Fitur. Hal yang akan saya lakukan, langkah awal saya adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan diagnostis non-kognitif dan kognitif, menentukan tujuan pembelajaran, memetakan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk, melakukan asesmen, dan menciptakan pembelajaran yang berbeda. Demikianlah penerapan saya mengenai modul 2.1, yaitu jurnal refleksi dwi mingguan pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.